Selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami sebuah periode yang benar-benar mengubah wajah dunia Arab nih. Rentang waktu antara 1860 dan 1914. Ini bukan sekedar periode transisi biasa loh. Ini adalah era di mana kekuatan Eropa itu, nggak lagi cuma menyentuh, tapi secara aktif merombak lanskap politik, ekonomi, sosial di Timur Tengah dan Afrika Utara. Sumber kita kali ini dari karya klasik Albert Hourani, A History of the Arab Peoples. Kita fokus ke bab 17 ya, yang ngebahas soal kekaisaran Eropa dan munculnya kelompok elit dominan baru di masyarakat lokal. Kita bakal lihat gimana roda sejarah berputar cepat banget dalam setengah abad lebih ini. Siap gali lebih dalam? Tentu saja, periode ini krusial banget karena yaitu tadi membentuk fondasi buat banyak dinamika yang kita lihat di kawasan itu sampai sekarang. Interaksi antara kekuatan Eropa yang lagi ekspansi agresif dengan masyarakat lokal yang beradaptasi atau kadang terpaksa ya, itu melahirkan struktur kekuasaan baru. Ada peluang buat segelintir orang, tapi juga tantangan dan ketidaksetaraan yang mendalam buat mayoritas. Ini cerita tentang gimana dunia modern mulai merasuk ke masyarakat Arab dengan segala konsekuensinya. Mari kita mulai dari akarnya deh, ekonomi. Ya, ekonomi kayaknya jadi ujung tombak perubahan ini ya. Sumber kita nyebutin data yang mencengangkan loh. Ekspor Inggris ke Mediterania Timur aja melonjak 800% antara 1815 dan 1850. Gila, gede banget itu. Bahkan ada gambaran menarik nih. Katanya pertengahan abad ke-19, suku Badui di tengah gurun Suriah udah pakai kemeja katun murah buatan Lancashire, Inggris. Ini bukan lagi cuma perdagangan barang mewah ya, tapi udah penetrasi barang konsumsi massal. Apa sih yang dorong gelombang sebesar ini? Entah, nggak ada habisnya gitu. Mesir misalnya jadi pemasok kapas utama, apalagi pas Perang Saudara Amerika ganggu pasokan dari sana kan. Di sisi lain, pabrik-pabrik Eropa butuh pasar baru buat jual barang jadi mereka. Tekstil, logam, perkakas. Terus teknologi kayak kapal uap sama pembukaan terusan Suez tahun 1869 itu secara drastis motong waktu dan biaya transportasi. Jadi arusnya makin lancar. Jadi ya ekonomi lokal makin terintegrasi atau lebih tepatnya sih keseret ke dalam orbit ekonomi global yang didominasi Eropa. Tapi ini bukan cuma soal jual beli barang doang kan? Sumber kita nekenin adanya pergeseran ke arah kontrol finansial. Gimana tuh bentuknya? Betul sekali. Nah, ini poin penting banget. Perdagangan itu baru awalnya aja. Kekuatan Eropa sama bank-bank mereka mulai kasih pinjaman besar-besaran ke penguasa lokal. Kayak Sultan Ottoman, Khedive Mesir, itu gelar penguasa Mesir waktu itu ya. Terus Bey Tunisia. Pinjaman ini seringnya dipakai buat proyek modernisasi, militer, infrastruktur, atau kadang malah buat gaya hidup mewah penguasanya. Cuma, ya gitu, bunga pinjamannya tinggi banget. Dan sering negara-negara ini kesulitan bayar baliknya. Dan waktu mereka nggak bisa bayar, apa yang terjadi? Nah, disinilah kontrol finansial itu benar-benar kelihatan. Ketidakmampuan bayar utang jadi semacam dalih buat kreditur Eropa, buat campur tangan langsung di pengelolaan keuangan negara. Contoh paling jelas ya, pembentukan administrasi utang publik Ottoman tahun 1881. Ini bukan sekedar lembaga nagih utang loh. Ini badan yang dikontrol perwakilan kreditur Eropa, dikasih wewenang buat mengut langsung pendapatan dari pajak-pajak paling penting di Kesultanan Ottoman. Kayak pajak garam, tembakau, stempel gitu. Terus duitnya dipakai buat bayar utang luar negeri. Bayangin aja deh, sebagian besar pendapatan negara langsung masuk kantong asing sebelum pemerintah Ottoman sendiri bisa nyentuh. Wah, ini kehilangan kedaulatan ekonomi yang signifikan banget. Dan ini terjadi juga di Mesir sama Tunisia, dengan mekanisme mirip-mirip. Wow, jadi cengkeraman ekonominya ini beneran kuat ya? Dan kayaknya ini sering jalan barengan sama kontrol politik yang lebih langsung. Periode ini kan juga dikenal sebagai era perebutan Afrika atau Scramble for Africa. Gimana manifestasinya di dunia Arab? Tepat, pengaruh ekonomi sama kontrol finansial tuh sering jadi pembuka jalan atau alasan lah buat intervensi politik dan militer. Kita lihat Inggris duduki Mesir tahun 1882. Secara teori sih Mesir masih bagian dari Ottoman, tapi prakteknya ya Inggris yang pegang kendali penuh, terutama karena kepentingan strategis terusan Suez. Itu vital banget buat jalur ke India kan. Prancis yang udah kuasai Aljazair dari 1830 makin kuat cengkramannya. Aljazair malah nggak dianggap koloni biasa,
tapi diintegrasikan secara administratif ke Prancis. Terus ada pengambilan lahan besar-besaran dari penduduk lokal buat pemukim Eropa. Prancis juga bikin protektorat di Tunisia tahun 1881. Artinya, penguasa lokalnya si Bey masih ada. Tapi Prancis kontrol urusan luar negeri, pertahanan, sama keuangan. Nanti, pola serupa diterapin di Maroko tahun 1912 sama Libya oleh Italia tahun 1911. Jadi ada macam-macam bentuk kontrol ya, pendudukan langsung, aneksasi, sampai protektorat. Apa sih tujuan utama di balik pengambilan lahan politik ini, selain ngamanin ekonomi sama strategis kayak Suez tadi? Tujuannya multilapis ya. Selain ngamanin jalur dagang sama sumber daya alam, ada juga persaingan antar kekuatan Eropa sendiri. Kalau Inggris ambil Mesir, Perancis yang ngerasa perlu ngamanin Tunisia sama Maroko, gitu terus. Ada juga dorongan ideologis, misi membawa peradaban, gitu, mission civilizatris. Meskipun ya, seringnya cuma kedok buat eksploitasi aja. Yang jelas, kontrol politik ini diwujudkan secara konkret di lapangan. Militer sama polisi Eropa atau yang dilatih Eropa jadi pemandangan umum. Sistem administrasi modern gaya Eropa diterapin, seringnya ngabaikan struktur lokal yang udah ada. Sistem hukum juga berubah. Ada pengadilan sekuler pakai hukum Eropa, terutama buat kasus yang melibatkan orang Eropa atau kepentingan Eropa. Akibatnya, jangkauan kekuasaan pemerintah pusat yang kini sering dikontrol Eropa makin luas ke daerah pedalaman yang tadinya relatif otonom. Ini perubahan fundamental banget di struktur kekuasaan. Nah, ini bagian yang menurut saya menarik banget dan mungkin agak paradoks ya. Di tengah dominasi Eropa yang begitu kuat, sumber kita malah nyorot munculnya kelompok elit lokal baru yang posisinya malah menguat di periode ini. Siapa aja sih mereka dan gimana caranya mereka bisa berjaya di era ini? Ini memang dinamika yang kompleks ya. Dominasi asing itu nggak serta-merta minggirin semua elemen lokal. Sebagian justru nemu cara buat adaptasi dan bahkan manfaatin sistem baru ini buat keuntungan mereka sendiri. Salah satu kelompok utama itu para tuan tanah besar. Menariknya, kayak yang Anda bilang tadi, kadang justru kebijakan modernisasi Eropa yang memfasilitasi ini. Misalnya, undang-undang tanah baru yang tujuannya daftarin kepemilikan tanah secara individual, konsep Eropa kan itu, sering dimanfaatin sama pejabat tinggi, keluarga penguasa, atau orang kaya yang melek hukum. Mereka ngeklaim tanah-tanah luas, termasuk tanah komunal, atau tanah petani kecil yang nggak paham prosedur baru atau nggak mampu bayar biaya pendaftaran. Di Mesir, di bawah Khedive Ismail contohnya, keluarga kerajaan sama pejabat tinggi itu ngumpulin perkebunan kapas yang luas banget. Jadi, modernisasi hukum malah bisa memperkuat ketidaksetaraan yang udah ada atau bahkan nyiptain yang baru ya? Tepat sekali. Itu salah satu ironi dari periode ini. Kelompok elit lain yang menguat itu para pedagang lokal yang berhasil jadi perantara antara ekonomi Eropa sama pasar lokal. Mereka ini seringnya dari komunitas minoritas, kayak pedagang Kristen dari Suriah dan Lebanon, atau pedagang Yahudi di kota-kota kayak Baghdad, Tunis, Fes. Kenapa mereka? Seringnya karena mereka udah punya jaringan dagang internasional sebelumnya, kuasai bahasa Eropa, dan lebih gampang adaptasi sama cara bisnis Eropa. Emang ada keuntungan lain buat kelompok minoritas ini dalam hubungan sama kekuatan Eropa? Ya, kadang ada. Beberapa anggota komunitas ini berhasil dapat perlindungan konsuler dari negara Eropa atau bahkan dapat kewarganegaraan asing. Ini ngasih mereka status hukum khusus. Seringnya bebas dari pajak lokal atau sistem peradilan lokal. Wah, ini keuntungan besar banget buat bisnis dan ngumpulin kekayaan. Mereka jadi semacam jembatan gitu. Tapi ya posisi istimewa ini juga bisa bikin cemburu sosial dari mayoritas penduduk muslim. Jadi hubungan elit lokal sama kekuatan Eropa ini macam-macam banget dan penuh nuansa. Ada yang kolaborasi erat, ada yang coba jaga jarak, tapi semuanya harus pintar navigasi lanskap kekuasaan yang baru. Dan dalam konteks elit dan perubahan sosial ini, sumber kita juga nyebutin satu fenomena baru yang muncul di Palestina. Benar. Periode akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ini juga nandain dimulainya gerakan Zionis modern. Didorong ideologi nasionalisme Yahudi di Eropa dan meningkatnya antisemitisme di sana, organisasi Zionis mulai dorong emigrasi orang Yahudi Eropa ke Palestina, yang mereka anggap tanah air historis. Ini diwujudkan lewat pembelian tanah, seringnya dari tuan tanah besar Arab yang tinggal di kota dan gak garap langsung tanahnya, terus bikin pemukiman pertanian baru kayak kibbutz atau moshaf gitu. Meskipun di periode ini, sebelum 1914 ya, jumlah imigran sama luas tanah yang dibeli relatif masih kecil sih, belum ngubah demografi secara drastis.
Tapi ini adalah awal dari sebuah proses yang nantinya bakal jadi sumber konflik yang gede banget dan berkepanjangan di abad ke-20. Ini nambah satu lagi elemen kompleks ke lanskap sosial politik kawasan itu. Perubahan besar ini nggak cuma di level politik ekonomi, tapi juga secara fisik ngubah wajah kota dan desa. Sumber kita ngelukisin gambaran ledakan pertumbuhan kota pelabuhan. Bisa ceritain lebih banyak soal transformasi urban ini? Ya, ini mencolok banget. Kota-kota pelabuhan yang jadi gerbang utama hubungan sama Eropa, itu ngalamin pertumbuhan penduduk yang, wah, luar biasa. Bayangin aja Beirut, Alexandria di Mesir, Basra di Irak, Jeddah di Hijaz, Tunis, Algiers, Casablanca di Maroko, populasinya bisa lipat ganda atau bahkan lebih dalam beberapa dekade aja. Ini didorong perdagangan yang meningkat pesat. Selain itu, lahir juga kota-kota baru yang dibangun dari nol, seringnya jadi pusat administratif kolonial atau titik logistik penting. Contohnya Port Said di ujung utara terusan Suez, Aden yang jadi pelabuhan batubara vital buat kapal uap Inggris, atau Khartoum yang dibangun ulang Inggris jadi pusat administrasi Sudan. Gimana tampilan kota-kota ini berubah? Cuma sekedar tambah gede aja? Nggak cuma tambah gede, tapi struktur internalnya juga berubah. Muncul kontras yang jelas antara Madinah atau kota tua yang jalannya sempit berkelok, ada pasar tradisional, souk, rumahnya berhalaman dalam, sama distrik baru yang dibangun di luarnya. Distrik baru ini sering dirancang arsitek Eropa. Jalannya lebar lurus, ada alun-alun, taman publik, bangunan megah gaya Eropa, kantor bank, perusahaan pelayaran, hotel, gedung opera, kantor administrasi kolonial, villa mewah buat orang Eropa sama elit lokal baru. Nah, pemisahan fisik ini sering juga mencerminkan pemisahan sosial. Apa sih yang dorong urbanisasi besar-besaran ini? Cuma karena perdagangan aja? Perdagangan itu magnet utamanya, tapi ada faktor pendorong lain. Pertama, ya pertumbuhan penduduk secara umum, wabah penyakit kayak pes, yang dulu bisa musnahin sebagian besar populasi kota, mulai bisa dikendaliin berkat sanitasi sama karantina yang lebih efektif, seringnya diterapkan administrasi baru yang dipengaruhi Eropa. Pasokan makanan juga jadi lebih stabil berkat transportasi yang lebih baik, kayak kereta api, kapal uap gitu. Kedua, dan ini penting banget, adalah migrasi besar-besaran dari desa ke kota. Kenapa orang desa kok pada pindah ke kota? Emang apa yang terjadi di pedesaan? Kondisi di desa jadi makin sulit buat banyak petani kecil. Kayak yang kita bahas tadi, konsentrasi tanah di tangan tuan tanah besar makin meningkat. Banyak petani kehilangan tanah karena terlilit utang ke rentenir atau pedagang kota. Apalagi kalau mereka harus ganti nanam tanaman ekspor kayak kapas yang harganya naik turun dan butuh modal gede. Hukum waris Islam yang bagi tanah ke semua ahli waris juga bisa bikin lahan jadi kecil-kecil banget. Nggak cukup buat hidupin keluarga. Selain itu, di beberapa wilayah kayak Aljazair ada perampasan tanah langsung oleh pemukim Eropa. Jadi, ya banyak orang desa yang kehilangan tanah atau ngerasa nggak punya masa depan di desa, terpaksa cari hidup baru di kota, meskipun seringnya cuma jadi buruh kasar atau pekerja informal dengan kondisi hidup yang berat juga di kota. Jadi ada semacam kesenjangan yang melebar gitu ya antara kota dan desa? Ya, bisa dibilang gitu. Meskipun area pertanian secara keseluruhan mungkin meluas di beberapa tempat, misalnya dataran subur Aljazair Tunisia diubah jadi penghasil gandum anggur buat Eropa, atau Delta Nil di Mesir buat kapas, tapi manfaatnya lebih banyak dinikmatin tuan tanah besar, perusahaan agribisnis Eropa, sama pemerintah kolonial. Petani kecil seringnya makin terpinggirkan. Di sisi lain, ekonomi desa tradisional lainnya juga keganggu. Contohnya peternakan nomaden. Sumber kita nyebutin jumlah domba per kapita di Aljazair anjlok drastis antara 1885 sama 1914. Ini karena lahan gembala tradisional diambil alih buat pertanian menetap ala Eropa, terus mobilitas suku nomaden dibatasi administrasi kolonial. Jadi, kemakmuran yang kelihatan di kota-kota baru itu seringkali punya biaya berupaya dislokasi dan kesulitan di pedesaan. Perubahan sedalam ini pasti nyampe ke kehidupan sehari-hari ya, bahkan ke dalam rumah tangga. Sumber kita ngasih beberapa contoh menarik nih, misalnya soal perabotan. Bener, di rumah kalangan elit dan kelas menengah baru yang kena pengaruh gaya hidup Eropa, mulai muncul perabotan kayak kursi, sofa, meja makan. Ini mungkin kedengeran sepele ya, tapi sebenarnya mencerminkan perubahan cara hidup yang signifikan loh. Sebelumnya kan orang biasa duduk di lantai pakai karpet atau bantal, makan bareng dari nampan gede. Nah, pakai kursi meja itu ngubah postur tubuh pas interaksi sosial sama makan, niru gaya Eropa. Tata ruang rumah juga berubah. Rumah tradisional biasanya
pusatnya ke halaman dalam, courtyard yang privat, jendelanya minim ngadep ke jalan. Rumah baru gaya Eropa malah jendelanya gede-gede ngadep ke jalan. Ini nyiptain konsep ruang yang beda, lebih terbuka ke dunia luar. Orang di dalam bisa lihat keluar, tapi orang luar juga bisa lihat ke dalam. Konsep privasi mulai geser nih. Itu menarik ya, gimana arsitektur bisa nerminin perubahan sosial. Ada contoh lain nggak dari perubahan di kehidupan sehari-hari? Sumber kita juga nyebutin beberapa hal lain. Perbudakan domestik yang dulu cukup umum di rumah tangga kaya, pelan-pelan mulai hilang menjelang 1914. Sebagian karena tekangan kekuatan Eropa yang anti perbudakan, sebagian lagi ya karena perubahan struktur ekonomi sosial. Mobilitas perempuan kalangan atas juga sedikit berubah. Jalanan kota yang lebih lebar, sama munculnya kereta kuda pribadi, bikin perempuan keluarga terpandang bisa keluar rumah jalan-jalan, meskipun ya masih dalam batas norma sosial yang ketat. Hiburan baru kayak teater muncul di kota besar, ngenalin bentuk seni sama narasi baru. Tapi akses perempuan ke ruang publik ini masih terbatas banget. Ada anekdot menarik nih, gimana wanita bangsawan di Kairo bisa nonton opera Italia dari balkon khusus yang ditutup tirai tipis. Jadi mereka bisa nonton tanpa dilihat langsung sama penonton laki-laki. Jadi ini perubahan yang bertahap dan penuh kontradiksi gitu ya, terutama soal peran gender. Tepat, kita ngelihat awal dari apa yang bisa disebut divergensi budaya. Sebagian kecil masyarakat, terutama elit kota yang interaksi erat sama Eropa, mulai adopsi beberapa aspek gaya hidup barat. Tapi mayoritas masyarakat, terutama di desa atau kalangan bawah kota, masih hidup dalam kerangka tradisi yang kuat. Perubahan-perubahan dalam kehidupan sehari-hari ini, dari perabotan, tata ruang rumah, sampai cara pakai baju dan hiburan, itu manifestasi mikro dari transformasi makro yang lagi terjadi. Interaksi intens sama Eropa nggak cuma mengubah peta politik sama neraca dagang, tapi benar-benar meresap dan ngebentuk ulang struktur sosial, budaya, bahkan cara orang memahami diri dan dunianya dalam periode yang sangat formatif ini. Baiklah, mari kita rangkum sedikit ya. Periode 1860 sampai 1914, ini jelas banget era transformasi radikal buat masyarakat Arab. Kita lihat gimana kekuatan Eropa melakukan penetrasi mendalam, mulai dari ngendalin ekonomi lewat perdagangan dan utang, sampai ngambil alih kontrol politik langsung di banyak wilayah. Tapi, di saat yang sama, kita juga lihat munculnya elit-elit lokal baru, tuan tanah, pedagang, birokrat yang berhasil navigasi, bahkan diuntungin sama perubahan ini. Lanskap fisik kota dan desa berubah drastis gara-gara urbanisasi, migrasi, dan pergeseran ekonomi pertanian. Dan akhirnya, perubahan ini merasuk sampai ke detil kehidupan sehari-hari, dari isi rumah sampai cara interaksi. Semua ini nggak diragukan lagi, meletakkan dasar yang kompleks dan seringkali problematis buat perkembangan dunia Arab di abad ke-20 dan seterusnya. Termasuk munculnya gerakan nasionalisme sebagai reaksi terhadap dominasi asing, juga konflik-konflik yang terus ngebayangin kawasan ini. Sebagai penutup, mungkin ada satu hal yang bisa kita jadiin bahan renungan bareng nih. Sumber kita kan secara gamblang menunjukin gimana struktur kekuasaan dan ketidaksetaraan ekonomi baru terbentuk dan menguat di era ini. Antara kekuatan Eropa dan masyarakat lokal, antara elit lokal baru sama mayoritas penduduk, antara tuan tanah besar sama petani kecil yang kehilangan tanah, antara kota yang maju pesat sama desa yang makin terpinggirkan. Pertanyaannya adalah, sejauh mana sih warisan struktur kekuasaan dan pola ketidaksetaraan yang dibentuk lebih dari seabad lalu ini masih terus hidup, bereproduksi, dan membentuk ketegangan sosial, ekonomi, serta gejolak politik yang kita saksikan di berbagai negara Arab sampai hari ini? Ini pertanyaan besar yang mungkin gak ada jawaban gampangnya ya, tapi penting buat terus kita pikirkan. Sesuatu untuk Anda eksplorasi lebih lanjut. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.